umur 5 tahun di pesantren di Oh iya, madrasah. How itu do you gonna jeleknya change Pak. that? How do you gonna Iya. change that? Gimana mau Hmm. ganti mereka? Uteknya udah begitu. Kita keluar-keluar nggak ada yang dengerin. Contoh Iya Pak. soal iya contoh soal yang urusan bola itu. Kenapa kamu membenci Israel? Nggak tahu, Iya. pokoknya di Undang-Undang Dasar Soekarno Betul. bilang untuk. Nah, terus gimana? Nah, sekarang ngomong mengenai orang-orang yang demonstrasi. Nah, coba deh, gue berani garanti. Salah satu orang lu ajak ngomong. Kamu bisa bahasa Arab nggak? Pasti kakak bisa. Kamu pernah hidup di negara Islam nggak? Enggak. Mereka itu semua udah American born. Udah Hmm. otaknya Hmm. udah miring, kena yang kamu bilang, kena CNN, kena segala macam Iya, ini, Al iya. Jazeera. Jadi mereka nggak ngerti. Nah, sekarang pertanyaannya, balik lagi pertanyaannya. The bottom question. Kalau Oktober 7 itu tidak terjadi, apakah ada perang? Satu. Kedua, Hmm. kalau itu Sandera Demuat dilepaskan, itu perang stop berhenti nggak? Ya itu aja pertanyaannya. Kan sekarang nggak berhenti gara-gara Sandera terus ditahan ya. Terus sekarang Iya. kalau rakyatnya bilang, rakyatnya protes ke si Hamas, kalian itu yang bikin kita susah. Udah, jadi kalian ini jadi mata-mata Israel, kasih tahu itu Hamas orang yang ada di mana. Itu kasih tahu tentara Israel, kan tentara udah di lapangan. Nah kalau mereka mau, justru mereka nggak mau. Ya kan, ngasih makanan percuma, ngasih makanan yang orang tadi bilang yang di video, makanan semua larinya ke Hamas duluan, orang rakyat jelata nggak dapat. Makanya si Biden ngirim ngirim makanan pakai parasut, ngirim makanan pakai, ini kan lagi bangun pelabuhan laut sementara supaya kapal bisa mendarat. Percuma, begitu kapal merapat habis deh, dirampok Hmm. sama si Hamas. Ini percuma. Ya, kalau saya bilang ya maju terus Israel, habisin ini semua tikus-tikus yang di got ini, habisin semua. Itu dibakar, tembak atau gimana caranya. Percuma. Nah, sekarang balik lagi yang kamu ngomong tadi mengenai Indonesia. Bisa nggak? Kakak bisa. 78 years, 78 tahun. Udah di brainwash begitu. Untuk Hmm. membenci sesuatu yang dia nggak ngerti apa yang dia benci. Jadi Benar. gimana? Ya Hmm. kan dulu zaman Soeharto. Kamu harus membenci Cina, soalnya Cina ini pada kaya semua. Nah, itu mindset sampai sekarang kan masih ada. Sekarang kan masih ada tuh pembenci kan bilang Cina aseng, asong itu kan masih ada. Nggak bisa lah, itu udahlah. Terus gimana? Ya udahlah, jalan aja. Kalau saya Iya. bilang sih, marching terus habisin. Kalau bila perlu, makanya sekarang Hezbollah ini in the last 2 weeks kan nggak ada suara. Soalnya sama Israel udah diancam. Hezbollah kamu macam-macam itu Lebanon gua ratain. Berhenti kan diam. Nah, kalau urusan Houthi ini kejauhan dari Israel itu suruh urusan Amerika sama Inggris aja suruh habisin si Houthi ini, Yaman, ya kan? Nah, sekarang ini yang belakangan minggu lalu ini yang rame-rame ini di West Bank ini udah mulai orang-orang West Bank ini macam-macam. Ya kan, gara-gara Ramadan masuk Alaska aja nggak boleh, langsung diblok sama Israel. Soalnya potensial ini keramaian. Ya udah kalau udah otaknya udah, yang saya bilang dari kecil udah kumpul lima tahun di madrasah itu udah untuk pembenci udah di otaknya. Terus kamu bilang katanya tolong kita hidup toleransi, udah nggak mungkin tadi otaknya udah isinya begitu. Nggak bisa, Iya nggak Bisa. Pak. bisa. Itu udah kotor sekali ya Pak. Itu Oleh sebab itu udah kotor sekali, udah nggak bisa. iya Pak Paul, oleh sebab itu diksi kita ini kita sampaikan kepada mungkin bagian daripada apa yang kita sampaikan bisa menyadarkan beberapa orang atau kelompok orang, oh sebenarnya kami salah. Ini ya paling untunglah media ini untuk kita sampaikan. Walaupun seperti Pak Andi bilang, mereka sudah ada keras hati. Mungkin ada kelompok orang atau beberapa orang. Dan dengan penjelasan Pak Andi ini, akan barangkali ada di antara oleh santri ini mendengar, oh benar juga apa yang dikatakan oleh Bro Andi. Nah, ini yang keuntungan bagi kita. Oh, ya, menyadarkan diri bagi santri-santri di Indonesia bahwa mereka diajarkan kebenciannya itu. Begitu juga tokoh-tokoh politik kayak NU, Muhammadiyah yang sedikitnya mereka sudah mulai menyadari bahwa liberal itu perlu di dalam pemahaman kehidupan mereka. Beberapa tokoh-tokoh intelektual Islam itu sudah menyadari bahwa
kebencian itu tidak baik ya untuk seorang muslim lain sebagainya. Memang benar Pak Andi katakan kalau anak-anak sudah diajarkan di pondok pesantren tentang kebencian yang sudah menjadi mengakar, sudah menjadi sudah terdoktrin di kepala mereka, memang sudah sulit Pak. Karena itu yang dibilang radikal, sudah radik gitu. Dengan menggunakan bom majet dalam tubuh mereka bisa mati. Demi Allah. Karena itu yang diajarkan bagi mereka. Ya kita bersyukur di sini mampu ya barangkali di antara mereka akan mendengar pandangan-pandangan kita gitu. Bagaimana negara kita akan maju. Ya coba aja kalau kamu mau ngomong sama orang macamnya Maruf Amin, orang macam Retno, orang macam Yusuf Kala. Ini orang-orang semua itu penuh kebencian di hati mereka. Gimana mau ngomong sama mereka? Gak bisa. Lu coba ngomong sama si Maruf Amin tuh orang-orang MUI. Ngomong sama orang-orang MUI. Mereka udah penuh kebencian. Maunya khilafah. Tujuan mereka ya khilafah. Gak bisa dirubah. Ya kan? Ya, bisakah nanti Prabowo ini? Prabowo saya rasa juga nggak bisa. Cuman Prabowo bisa mengurangi penutupan gereja, melarang kebaktian itu berkurang lah. Mungkin bisa bebas, masih berkurang lah. Kita ada harapan lah, mengharap. Ya kan bisa berharap kita. Bisanya cuma berharap. Tapi kalau kita untuk ganti otaknya mereka ya udah hopeless lah. Ya kan? Orang-orang penuh kebencian. Lihat tuh mukanya si Maruf Amin, mukanya si Yusuf Kala, mukanya si Retno. Kita bisa lihat nih orang penuh kebencian tuh hatinya penuh kebencian. Nggak pernah senyum, susah senyum, terus senyum coba. Nggak bisa senyum. Soalnya inside their heart itu full of hatred, kebencian. Itu aja sih bottom line. Kalau ya Pak Paul, kalau saya bicara sedikit tentang saya bilang aja diksi lah atau mau bicara tentang konspirasi, saya yakin ini Australia, Singapura, ya seperti Pak Andi katakan sama. Jangan rubah posisi negara Anda, gunakan Islam aja terus supaya negara Anda tidak maju, tidak berdampak kepada Australia. Ya kan itu sebab negara-negara yang Australia karena yang dari zaman dulu Australia takut adalah Indonesia. Ya, kalau terjadi perang itu selalu dari dulu ya dari tiga. Begitu juga Singapura. Singapura ada kekhawatiran terhadap Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya. Tapi saya bersyukurlah. Saya masih bilang bersyukur karena pejabat-pejabat di negara tetangga itu menginginkan negara kita tetap begitu. Janganlah menjadi negara liberal. Janganlah melepaskan agama itu dalam apa? Harus ada satu agama dalam pemerintah supaya negara kita tidak maju. Itu saya yakin itu dibuat begitu. Itu metode konspirasi yang sangat luar biasa yang dibuat oleh negara-negara maju di bagian Asia itu. Membiarkan Indonesia terjerumus seperti itu. Oleh sebab itu negara kita tidak akan maju. Tetapi kalau Anda... Itu, Pak. Kalau Jadi, kamu ingat nggak? Iya. Kamu ingat nggak video yang ditayangkan Pak Pol kemarin itu? Orang-orang Palestinanya teriak, di manakah negara Islam yang lain? Di manakah orang-orang Arab yang lain? Kok nggak ada yang bantu? Nah, bayangin aja, orang Palestina, orang Yordan aja sesama Islam, orangnya sama aja kagak mau. Orang Mesir sama-sama Islam aja kagak mau menerima Palestina. Ya emang ini tikus-tikus ini harus dibasmi lah. Ngapain dibelain sama Indonesia? Saya bingung juga. Ya kan, orang sebangsa mereka, sebahasa mereka, seagama mereka aja kagak mau nolong. Ya, itu mereka tahu ini tikus-tikus di dalam kotnya. Pemahaman tadi begitu sama saya. Saya bilang negara-negara yang maju di negara tetangga kita, mereka akan mendorong biarkanlah dia ada kebencian dinarasikan rakyat benci terhadap ini supaya negara kita memang nggak mau maju. Itulah maksud saya. Oleh sebab itu negara kita memang tidak maju. Siapa bilang negara kita maju? Siapa bilang negara kita? Oleh sebab itu bilang negara kita ini, si pejabat-pejabat ini, karena dia hanya berkungkung di dalam frame-nya itu, saya bilang. Dia di frame-nya itu, dia tidak bisa keluar. Coba dia keluar ke Eropa. Sekarang saya bilang ke Singapura lah, dekat-dekat. Baru apa yang terjadi di negara kita?
bagaimana siklus sosiologis ekonomi di negara kita. Kita lihat mereka kan tidak ada maju. Cuma orang di Indonesia aja bicara maju, si pejabat-pejabat korupnya itu yang bisa bilang maju, ya kan? Itu persoalan di negara kita. Ini itu kayak pejabat-pejabat kita ini yang saya perhatikan selalu pidato-pidato itu, Pak. Itu bagaikan kata dalam tempurung, jagoan di tempat itu. Tidak pernah keluar dan melihat Indonesia ada apa itu, pergolakan di Indonesia. Seperti terjadi ini dalam dunia apa ya, dalam dunia pemilihan umum sekarang ini. Kan satu proses konspirasi gitu. Kalau saya mau lihat lah, kalau mau lihat itu proses konspirasi dari beberapa intelektual orang, dari beberapa elit orang untuk mau mengacaukan negara. Tapi itu satu hal yang baik. Karena apa? Dari kebodohannya itu orang Indonesia itu, pejabat-pejabat Indonesia itu. Ini yang saya selalu melihat negara kita. Saya cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi melihat si pejabat-pejabat itu yang merusak negara kesatuan Republik Indonesia, kita bisa narasikan di tempat ini nanti itu. Dengan memperbandingkan, ya kita harus ada tesis, saya selalu sintesis tesis ya, untuk mendapatkan satu kesimpulan gitu. Kenapa negara kita tidak maju? Tapi negara kita ya lihat pejabatnya pintar kalau ngomong. Bicara ini, bicara itu gitu. Tetapi stuck negara kita di Indonesia seperti begitu aja dari tahun 40 tahun lalu sampai sekarang. Dia tidak mampu mengejar pembangunan seperti Korea Selatan lah. Masuklah negara komunis seperti Korea Utara lah. Kita kan tidak mampu menyaingi antara alat perangnya aja jauh. Itu walaupun dibilang negara miskin. Tapi Negara kemampuan maju lah Teddy, ya. yang nggak maju kan rakin, tapi yang konglomerat kan banyak. Lain lagi. Pejabat yang kaya kan banyak. Ya kan, ini ada Pak Prawira ini mau masuk, silakan Pak. Ya, saya mau tanya, saya senang. Pak Prawira, masuk Pak. Halo, ya, halo, selamat malam. Tuh, ya. Ya, selamat malam Pak Andi, selamat malam Pastor Raul, Pak Teddy. Iya, ini kalau saya lihat ya, kalau saya temanya ya, kalau acara apa? Akhir konspirasi PBB Hanan Hamas ya. Oke. Jadi kalau saya lihat di Indonesia sih Pak, itu mereka itu jualan kesusahan dari orang Palestina Pak. Dia mau jual Pak. Jadi wah ini kita ditindas nih. Dia menjual itu Pak. Jadi ya nanti duitnya ya nggak tahu dia buat mana, bisa buat dia sendiri ya kan. Ya jadi seperti itu, dia emang istilahnya playing victim ya, kalau orang bilang tuh ya, mereka tuh playing victim atau mereka yang sendiri yang memulai gitu ya. Tapi dia bilang wah ini negara barat, negara Israel menyerang Islam ya kan. Jadi mereka main itulah, mereka main victim Pak ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini pas masa Ramadan ya Pak ya, kalau saya lihat ya tiap tahun selalu gini ya, toa ya. Jadi kalau saya lihat, kalau saya dengar dari Pastor Paul kan Islam itu berkembang ada dua hal ya, titik dan pedang ya. Ya kan. Saya rasa perlu tambah satu lagi tuh Pastor Paul. Yaitu toa masjid. toa pesantren Pastor Paul. Itu ya. Kenapa? Makanya dipertahankan suara toa yang menghadap keluar. Ya. Kalau saya lihat nih ya, kalau lihat dari seni dalam seni berperang ya, kan kalau bunyi itu kan menakuti musuh ya. Yang benar nggak? Kalau saya di internet kan bunyi itu selalu menakuti musuh, banyak kan digunakan untuk dipakai dalam hal perang ya. Nah kalau toa ini ya itu musir musuh ya kan. Jadi orang-orang yang non Islam ya kan pasti menjauh dari masjid kan, tempat tinggalnya kan. Nah mungkin dia deket-deket dengan masjid ya, dengan berdirinya masjid ya, otomatis orang-orang yang itu akan menjauh tuh dari masjid tersebut, akan pindah
ya kan? Ya, itu pertama. Terus yang kedua, ya, bunyi toa masjid ini ya digunakan untuk pencitraan kalau saya lihat ya. Ya kan jam 4 pagi mereka sudah teriak-teriak ya untuk bangun 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 bangun. Ya, pencitraan ya. Kalau bagi orang apa yang ini jadi itu pencitraan bahwa dia menunjukkan bahwa mereka ini benar-benar beragama dan menjalankan agamanya ya. Tapi kalau bagi orang yang pintar ini kan berarti dia menunjukkan keegoisan nih masjid ini ya toanya. Karena mengganggu orang-orang lain juga kan. Ya. Tapi bagi orang bodoh menganggap hal ini hebat. Wah, karena pagi-pagi ya mereka menjalankan agamanya dan malam-malam mereka menjalankan agamanya. Ya kan bagi orang bodoh menganggap itu mereka hebat ya. Tapi bagi orang-orang pintar ini mereka egois nih si apa toa ini ya. Karena mengganggu orang-orang di sekitar masjid tersebut ya. Jadi terus juga pencitraan ya. Pencitraan juga kalau dia menggunakan bahasa Arab kan kalau saya lihat ya kita kan mungkin orang yang ngomong bahasa Arab itu di masjid itu nggak ngerti itu artinya apa ya. Tapi bagi orang bodoh menganggap hal itu oh hebat ya dia bisa pasti bahasa asing ya. Wah si bahasa asing hebat bagi orang bodoh nganggapnya gitu ya. Hebat nih Islam nih ya. Orang-orangnya bisa fasih bahasa asing ya. Tapi bagi orang pintar apakah pasti nganggap oh, orang yang ngomong bahasa Arab itu belum tentu ngerti bahasa Arab. Paling dia cuma menghafal kan seperti itu ya. Terus kemudian ketiga ya bagi mereka ini sangat penting toa ini ya toa masjid ini ya karena menganggap apa ya itu kan dibilang mengajak umat Islam ke masjid kan mengajak umat Islam ke masjid ya atau ke pesantren ya karena apa karena disitulah di framing orang-orang tersebut Pak di framing lah di masjid-masjid di pesantren orang-orang itu di framing sesuai dengan politik dari pengurus masjid tersebut atau kiainya atau pemimpinnya di situ di framing makanya dia sangat penting sekali tuh harus menarik orang-orang datang ke masjid dengan toa tersebut karena apa di framing gitu loh jadi kalau kita di sini toa apa di Zoom teriak-teriak yo gini nggak boleh ya habis gimana udah begitu mereka pasti mereka di framing di masjid itu mereka di framing ya di framing jadi makanya dia pasti nggak bakal orang-orang Islam ini yang di sini nih nggak bakal mau menghilangkan toa tersebut keluar ya pasti dia pasti selalu gitu supaya apa orang yang datang ke masjid supaya bisa di framing ya jadi seperti itu ya jadi kita bisa lihat ya kenapa di framing kenapa kita bisa lihat kalau saya kan sering dengar juga tuh mereka bicara apa mereka tuh kalau pemimpin ngomong tuh khotbah mereka itu Islam itu kalau kemana-kemana politik kemana gitu nggak jalannya mending nggak gitu loh sedangkan kalau saya lihat kalau di agama-agama lain kan misalnya pendetanya pasturnya ya pemimpin Hindu Buddha tuh pasti ngomongin kitab-kitab suci mereka sendiri kan ya kan kayak misal Romo pastor Alkitab pendeta Alkitab kalau pendeta Buddha ya Tripitaka-nya ya Wedanya tapi kalau Islam kan kemana-mana dia ngomong sesuai dengan agenda politiknya pemimpinnya Pak seperti itu ya jadi makanya toa masjid itu digunakan supaya orang datang ke masjid supaya di framing lah ya supaya pikirannya tuh jangan sampai apa tidak sesuai dengan harapan mereka pemimpin-pemimpin masjid ini nih ya pemimpin Islamnya ini ya seperti itu Pak kalau saya lihat terus yang keempat ya ya kan kalau saya di internet ya kekuatan bunyi kan mempengaruhi ya sangat mempengaruhi kekuatan bunyi itu ya maka bunyi kan kekuatan bunyi kan sangat tinggi sekali tuh ya kalau Bapak bisa lihat pas azan maghrib kalau dia lagi ngomong itu teriak waduh kalau di dekatnya itu bisa budak kalau saya lihat saya pernah terus sekali waduh depannya ya pas itu ya aduh itu benar-benar kalau yang ngerasain ya gitu loh jadi suara keras ini toa ini menunjukkan bahwa dia menunjukkan bahwa saya berkuasa ya tidak ada yang berani menentang gitu loh itu menunjukkan begitu bahwa mereka saya berkuasa menentang dan ini kalau di dalam teknik pemasaran kekuatan bunyi sangat penting loh ya kan orang kalau menjelaskan apa kan harus suara harus terdengar jelas setengah kuat keras ya kalau kita kalau lihat seminar-seminar gitu kan orang bicara itu harus suaranya harus keras gitu ya kan nah inilah pemasaran bagi orang yang belum mengenal atau memahami kepercayaan mereka ya misalnya orang yang belum ngerti banget tentang misalnya agamanya sendiri gitu ya mereka yang tertarik dengan wah dengan tertarik nih suara kelas masjid ini wah ini ya sehingga orang-orang ini tertarik gitu loh seperti itu Pak itu ada konsep pemasaran Pak ya jadi seperti itu jadi ya
kalau saya berpesan nih kepada orang-orang non-Islam, janganlah naif lah dengan kata toleransi ya. Ya, kalau saya sih pesan, stop lah penggunaan toa masjid keluar masjid. Mendingan pakailah toa masjid itu ke dalam masjid aja, mau sampai keluar-keluar. Tapi ya pasti nggak mungkin mereka mau berubah, ya karena itu buat bagi mereka yang saya Nggak empat hal itu, ya 4 hal itu yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi nggak mungkin Jadi mereka sekarang akan. pertanyaannya Pak Prawira, pertanyaannya, apakah Indonesia ini bisa disebut sebagai negara yang toleransinya tinggi? Ya kan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, sekarang kalau toa dikasih bahasa Arab, yang dengar juga semua yang kakak ngerti. Ya, yang kamu bilang juga, yang ngomong juga kakak ngerti. Mendingan dikasih itu aja lagu-lagu campur sari, lagu Jawa itu kan saya suka. Mendingan gitu kan. Mereka bahasa Arab juga mereka nggak ngerti. Jadi pertanyaannya itu, apakah Indonesia ini sebagai negara yang toleransinya tinggi? Itu perlu dijawab. Nah inilah Pak, kalau toleransi itu, kalau di daerah kita, maksudnya kalau yang di daerah non Muslim, kalau kita gila apa ya, gobloknya dipuji apa masa seneng gitu dipuji-puji toleransi Pak. Seperti itu. Jadi masjid-masjid tuh banyak di Sulawesi Utara, di Bali ya kan tuh mulai dibangun seperti gitu. Tapi kalau di daerah mereka gereja tempat-tempat ibadah non Islam sulit gitu Pak berkembangnya gitu loh. Nah itu saya pengen tanya ya, kalau di Bali lagi waktunya itu apa hari raya Nyepi itu toa masih nyala nggak ya? Kalau tahu saya kalau yang benar-benar nyepi kayaknya enggak ya Pak ya, setahu saya ya. Tapi nggak tahu juga kalau mungkin yang pernah di Bali mungkin di sini ada yang pernah ya. Setahu saya kalau yang benar-benar hari raya nyepi kan tuh itu aja kan semua lampu dimatiin semua kan. Kayaknya enggak dia belum berani sampai situ. Nggak tahu kalau dia mungkin yang satu desa yang mayoritasnya Islam mungkin ada, tapi kalau daerah-daerah yang ini sih setahu saya enggak ya Pak, gitu loh. Kan Mungkin mereka belum harus dia belum berani. menghormati. Iya, dia soalnya kan masih mayoritas di sana kan Hindu Pak, mereka masih belum ini. Tapi kalau udah mayoritas Islam, nah udah pasti berani mereka Pak. Seperti itu Pak, gitu loh. Terus ya, gimana Pak? Ini ada Pak Putih ngomong Pak Putih. Kemana semua nih? Pak Putih ngomong. People Dere. Ibu Sony, Pak Denny, kok pada nggak mau? Ya ada Pak. Saya lagi dengar tadi benar ya yang bicara di Bali dan sebagainya. Yang saya masuk ke penjelasan Pak Paul tadi. Saya ke bicara tentang United Nation gitu. Indonesia adalah satu, saya bilang tadi, kenapa saya tidak itu ke Indonesia, tapi pejabat-pejabat ini. Kalau siapapun Pak Putih dengar atau siapa, saya dari dulu ya, saya tidak interest lah kepada pejabat-pejabat negara siapapun, mau dibilang Jokowi pun siapapun dari PD, saya tidak interest sebenarnya kalau bicara ini. Kenapa saya menyampaikan di sini? Negara kita itu saya bilang negara paling bodoh lah saya bilang. Saya kasih contoh sederhana ya, Waktu Sekjen PBB sebelum Antonio Guterres menjadi Sekjen PBB, ya saya bilang konspirasi luar biasa. Papua, Timor itu lepas daripada Indonesia diakibatkan oleh Antonio Guterres ini. Notabene adalah mungkin orang Spanyol dia, orang mana dia, ya saya nggak mau cari ranah dia siapa. Tapi dialah biang keladi sehingga Timor ini lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau saya seorang militer yang saya sangat menyesal sekali kenapa Papua itu lepas dari ternyata intervensi daripada PBB waktu itu Antonio Guterres. Ya, begitu juga diciptakan di itu. Saya mau sampaikan ini antara dua itu ya. Dua paradigma lah saya mau katakan ini. Di lain pihak ini saya bingung ya, dia lagi sudah berkonspirasi dengan negara-negara Arab sehingga dia sudah dikatakan oleh seorang duta besar untuk PBB ada korupsi besar-besaran yang ada di UN ini. Dia berani bicara itu. Namanya Pak Idan apa itu? Udah lupa yang saya bilang karya dari Israel. Baru di sini ini Antonio Guterres menerima itu.
Nah, itu konspirasi yang dibilang oleh Pak Paul. Kemudian saya kembali ke Indonesia. Indonesia itu timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kalau ada militer bicara pintar di sini atau ini karena Antonio Guterres. Tetapi ini bukan dari analisa saya. Kan sering saya katakan, saya lebih banyak baca, melihat perkembangan Indonesia, pelepasan Timur Timur diakibatkan intervensi United Nations di bawah pimpinan Antonio Guterres. Tetapi di lain pihak ini Indonesia menjilat ke Antonio Guterres, ketemu Jokowi, bikin pertemuan dua mata di Malaysia, di mana itu, wah ngomongnya kayak itu. Tetapi tidak menyadari dia yang mengakibatkan Timur Timur itu pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah saya bilang konspirasi ini orang memang jahat luar biasa. Dia memang dibayar benar-benar. Bagaimana dia sebagai sekjen itu bukan dengan sekjen yang dia itu orang dibayar benar-benar karena dia orang pandangannya bukan pandangan pemahaman Katolik atau Kristen atau apa, tapi dia orang pemandangan yang saya bilang tadi orang ateis itu orang. Ya saya bilang ateis, dia cuma hanya mementingkan kekayaan. Nah, cuma bersyukurlah. Dalam hal ini si Antonio Guterres ini apa yang dia dapatkan dia bagikan kepada sebagai sekretaris jenderal itu dibagikan kepada administrasi lainnya. Sehingga sulit untuk membuktikan dia melakukan korupsi di United Nations karena di United Nations terdiri dari beberapa lembaga, ada UNICEF-nya, ada WHO-nya, ada ILO-nya, yaitu. Tapi ini kejahatan yang benar apa yang terjadi di Israel antara itu yang bermain ini Antonio Guterres yang selalu cari muka kepada negara-negara Arab yang menyokong Hamas ini. Barangkali dia yang mendorong kemarin Hezbollah menembakkan 100 rudal ke Israel baru-barusan ini. Ini bagian dari panel luar biasa dari konspirasi United Nations. Dia membiarkan aja ini Hezbollah menembakkan 100 kemarin di Israel. Inilah sekarang dia mencoba itu mau mengembangkan bagaimana Yaman menyerang Israel. Dia lagi menframing itu, mendorong negara-negara Arab menyerang gitu. Ini yang terjadi di pemberitaan sekarang. Tetapi saya bersyukurlah negara-negara Arab sekitar Mesir. Nah, sekarang dia udah lagi cuci otaknya Turki. Presiden Turki sudah mau menyampaikan itu. Nah, karena ini bagian dari saya benar bagian dari konspirasi dia mendorong supaya Turki itu bagaimana memusuhi Israel. Tetapi ini penyampaian saya dari hasil mengadopsi berita-berita yang ada di Amerika ya. Pemahaman saya tidak terlalu ini dibilang dari ekspresi saya, bukan, saya membaca. Dan teman-teman juga sebenarnya di sini akan sama pemikiran dengan saya karena mengambil data yang sama. Nah, sekarang kita mengadu argumentasi aja yang kita bilang tadi. Bagaimana terjadi konspirasi negara-negara ini untuk menyerang Israel, kemudian dibawa ke ranah United Nations. Ya, sebagai alat konsumtif ya, alat produktif lah bagi mereka punya kepentingan gitu. Tapi saya yakin dengan dalil apapun negara Israel itu akan tumbuh dan berkembang. Mereka tidak akan dapat dikalahkan. Mereka tidak akan dapat dikalahkan. Itu selalu pandangan saya dari pertama. Kalaupun kita ada konspirasi, maka barangkali Israel ini ada orang punya berpikir itu. Barangkali Israel menciptakan yang mendorong supaya ini Hamas ini menyerang Israel. Konspirasi juga sama di pemikiran. Kok sudah lama dibikin terowongan sedangkan agen Mossad itu sangat luar biasa. Agen Mossad sudah tahu bahwa ada terowongan yang mau merencanakan untuk menyerang Israel. Itu mungkin bagi itulah yang kita maksud dengan ada konspirasi. Dan negara-negara juga tetangga mereka tahu kapan mau menyerang Israel. Itu bagian konspirasi. Atau negara-negara maju kayak Rusia, kayak Amerika, kayak Cina, dan negara-negara lain tahu semua proses-proses itu yang terjadi. Ya, ini yang saya bilang bagian dari konspirasi.
Tetapi konspirasi karena kejahatan mau melawan orang punya kebaikan, maka yang benar, yang akan menang itu orang yang punya kebenaran. Karena orang yang melakukan kejahatan tidak akan benar gitu. Nah, ini ya pandangan saya, masa orang dibantai, ya, dibantai, orang diikat hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Ya itu sangat luar biasa, Pak. Kalau jujur aja, saya kalau masuk di medan perang, enggak apa-apalah orang yang pegang senjata, saya bunuh orang yang pegang senjata. Kayak dilakukan oleh Israel, membunuh orang Palestina dan membunuh orang Gaza. Karena mereka lawan orang yang berpegang senjata. Bukan melawan orang yang tidak pegang senjata. Yang dilakukan oleh yang maskernya itu. Yang orang-orang Hamas itu lakukan kepada orang Israel. Yang langsung berpesta, tidak bersenjata. Anak-anak dibantai begitu aja. Anak-anak dibakar hidup-hidup. Coba Anda bayangkan kembali diri Anda. Saya bukan mau menghasut, tidak. Oleh sebab itu nggak apa-apalah orang Israel kalau dia membunuh, tentara Israel membunuh berapa juta orang pun nggak apa-apa, karena dia lawan yang bersenjata, bukan melawan yang tidak bersenjata. Inilah selalu diutarakan, dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin Israel di mana aja mereka berbicara. Bukan mereka membunuh rakyat sipil. Yang mengangkat membunuh rakyat sipil itu adalah PBB dan berita-berita, news yang ada di negara Arab itu. Coba tolong teman-teman, apakah ada wartawan Eropa yang masuk ke Palestina? Dia membawa bendera ini. Enggak, semua itu berita-berita Arab dari Jazeera, dan itu yang Pak Paul katakan konspirasi. Oleh sebab itu rakyat Indonesia buka mata lah, cermatilah, analisalah. Jangan kita terlalu mengambil kesimpulan dini, mau melihat bahwa kebingisan. Saya lihat Israel tidak melakukan hal itu kalau kita melihat di berita-berita yang benar-benar jujur dalam pemberitaannya. Bagaimana mungkin apa masjid Anda digunakan penyimpanan alat-alat senjata? Saya tanya balik, apa itu wajar gitu? Mana mungkin rumah sakit, sekolah, fasilitas umum, fasilitas sosial digunakan penyimpan alat-alat senjata? Ya, bagaimana? Mana mungkin gitu? Nah, inilah yang selalu dibuat oleh rakyat Palestina dan orang-orang Hamas gitu. Sehingga banyak rakyat di Indonesia lagi membela ini Palestina dan Hamas dengan tidak melihat hal yang realitas itu gitu. Itu di negara-negara saya juga saya lihat di vlog-vlognya itu sama. Karena orang-orang di vlog ini wawasannya saya bilang sempit. Baru mau bilang mana orang-orang itu yang bicara di vlog di Indonesia itu. Itu sangat wawasannya saya bilang sangat sempit sekali. Tidak mau melihat hal yang realitas. Itu apa yang terjadi. Oleh sebab itu saya katakan di sini, kalau saya memegang senjata membunuh orang bersenjata nggak apa-apalah. Tapi tidak membunuh orang sipil. Orang sipil itu cuma di bawah pemberitaan akan diakumulasi, dieksploitasi oleh media-media itu. Supaya membenci Israel itu. Ya, sampai sekarang banyak orang sudah menyetujui bahwa Israel tidak bersalah. Di UN itu pidato-pidato kemarin udah semua orang diam. Cuma orang Cina yang mengatakan, Pak, sopan sedikit, beretika sedikit lah. Kalau Anda berbicara itu persoalan lain. Nanti intonasinya dia rubah gitu. Itu persoalan lain. Tapi yang dia katakan itu realitas. Apa yang mereka buat. Ini saya jujur. Israel itu orang jujur. Dia bilang kalau dia membunuh, dia belum bunuh gitu. Ini yang saya bunuh. Ini yang saya lakukan. Nggak ada yang tolak dia lakukan itu. Nggak ada yang blame. Nah, ini yang saya senang Israel, punya keterbukaan gitu, kejujuran gitu. Nah, begitu juga kita di sini orang Kristen berani bicara gitu, yang kejujuran, keadilan, kebenaran. Ya, dengan mendukung realitas yang ada. Bukan kita berframing, berprovokasi. Itu satu hal yang jelek di negara kita. Atau membenci dengan tidak beralasan. Itu seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam di negara kita. Membenci dengan tanpa alasan gitu. Membenci dengan ingin menguasai suatu kekuatan politik. Membenci dengan menguasai negara kesatuan. Membenci dengan menguasai sumber daya alam. Itu yang dilakukan di negara kita. Merana kebencian karena maksudnya ingin menguasai.
negara kesatuan Republik dengan menguasai kekuasaannya, sumber daya alamnya, ya menjadi pemimpin dalam organisasi politik, itu yang mereka bawa sampai sekarang ini. Teori-teori kebencian yang dibawa sehingga mereka dapat menguasai suatu institusi. Begitu juga yang dijelaskan Pak tadi tentang toa-toanya itu. Toa-toa itu disampaikan supaya orang-orang itu, waktu ada orang yang menyangkal untuk jangan toa, ke dalam aja ya. Dari situ si orang itu akan menjadi, supaya dia akan menguasai satu konstitusi, institusi di negara kita. Itu kelakuan mereka sampai sekarang. Ya, ini penyampaian saya sangat keras kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Memang negara kita memang rusak. Dari dulu sudah rusak. Dosanya di mana? Saya bilang karena Islamnya kalau sudah terinstitusi, itulah kecelakaan di negara kita sampai sekarang. Iya, itulah kekuasaan ke negara kita sampai sekarang karena Islamnya sudah terinstitusi. Ya, walaupun institusi itu tidak muncul ke permukaan, dia lagi bermain seperti air yang deras di bawah, tapi di atasnya itu airnya tenang gitu. Di negara kita seperti itu, gitu. Ya, saya harapkanlah pejabat-pejabat, mari kita buka mata ya, cakrawala kita terbuka lah gitu. Ya, inilah ya saya harus sampaikan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Iya, oke, Pak. Mungkin saya mau sedikit nanya untuk mungkin ke Pastor Paul kali ya. Ini Lebanon ini sebulan ini kan nyerang-nyerang terus nih, Pak. Atau mungkin Pastor Paul lagi ini kali sibuk ya. Mungkin kalau Pastor Paul ini mungkin Pak Andi atau ya. Ini kira-kira apa mungkin ya apa Israel itu akan menyerang Hizbullah di Lebanon gitu loh, maksudnya dengan operasi darat. Kalau sekarang kan masih operasi udara ya, operasi udara buat menghancurin, tapi kayaknya dia masih tetap menyerang terus ya si Lebanon ini, dengan Hizbullahnya menyerang terus dengan roket-roket ke Israel Utara ya. Ya kira-kira gimana nih ya? Apakah ya kalau saya sih kalau jadi Israel ya pasti saya operasi darat tuh ke Lebanon tuh. Ya kan? Karena operasi udara apa itu kan mesti jarak dekat juga, tapi ya gimana nih menurut mungkinnya terjadi gitu loh. Mungkin apa Pastor Paul itu siapa ya? Kira-kira aja gitu tanggapannya. Mungkin atau Pak Andi kali atau Pak Teddy mungkin. Menurut Pak Teddy Enggak gimana? kan Israel udah ngancam. Saya bilang Hezbollah kamu harus berhenti. Kalau nggak gitu kamu Lebanon kita ratakan. Nah, Oh, ya minggu udah. lalu kan salah satu ketuanya kan dihabisin sama Israel tuh. Hebat, kamu udah lihat videonya belum? Dia lagi naik mobil tuh, mobil putih kecil. Dari atas ditembak habis tuh, meledak tuh mobil. Jadi salah satu kepalanya ini dihabisin satu persatu. Jadi kalau menurut saya sih Hezbollah nggak berani lah, ya nggak berani. Soalnya kan dia backingnya Iran. Jadi kalau Hezbollah dihabisin, Iran juga ada potensial ikut juga rame-rame. Tapi dia ini cuman ya Houthi sama Hezbollah ini cuman ya manas-manasi doang lah, mereka kagak berani lah. Kalau menurut saya sih. Soalnya udah diancam sama Israel, lu jangan macem-macem. Kita habisin tuh. Kita ratakan tuh Lebanon. Dia udah bilang gitu. Iya, saya setuju sih kalau misalnya memang ya ini ya harus diratakan Lebanon itu dengan Hizbullahnya juga seperti itu. Kalau dia menyerang terus Israel ya, Israel kan dia menyerang terus Israel itu kan dengan roket-roketnya kan. Ya, saya setuju Pak itu. Ya logically kalau kita bertanya apa hubungannya perang Hamas sama Hezbollah, kan nggak ada. Hamas sama Hezbollah juga nggak mungkin berteman. Ya kan, kenapa sekarang Hezbollah mati? Cari ini aja, Hezbollah itu sama si Hezbollah cuma cari perhatian aja lah. Ya bentar lagi dihabisin deh. Ya, Prawira, cuma saya tambahkan lah supaya kita punya data yang sama. Seringkali kita buka di YouTube atau di mana, bukalah TBN-nya itu, kemudian TV7-nya Israel, kemudian NBC-nya, supaya kita mendapatkan data yang akurat bagaimana Israel melakukan intervensi menyerang Hizbullah itu. Yang saya katakan kemarin itu media baru kemarin dulu lah, di mana dia menembakkan 100 rudal
ke Israel. Saya tidak tahu berapa yang, cuman Israel punya teori cuma satu, yang mereka menggunakan teknologinya, di mana roket itu keluar, di situ dia serang. Dia menggunakan pesawat itu, baru dia benar-benar pesawat itulah menghancurkan sebuah gedung. Dia tunjukkan, ini gedung saya hancurkan. Dia tidak peduli berapa orang tewas, yang dia menyampaikan kepada dunia, ini saya gitu. Saya hancurkan ini gedung ini, yang tempat peluncurannya roket itu untuk ke arah Israel. Yang kemarin itu coba buka. Supaya kita tidak terbawa. Baru narasi kita kemana gitu. Contoh. Ini Hezbollah ini mau menyerang terus ya. Tetapi saya nggak tahu konspirasi bagaimana. Apakah ini disuruh oleh si A, si B, saya tidak tahu. Karena yang penting ini Hezbollah coba menyerang Israel. Cuma perlawanan Israel, dia membalik. Saya bilang tadi, di mana diluncurkan roketnya itu, di situ dia hantam. Dia nggak mau peduli gitu. Karena dia lebih jujur, lebih terbuka untuk menyerang. Namanya kalau nggak salah itu Yair Pinto. Anda buka itu dia Yair Pinto, YEIR-PINTO. Nah itu namanya. Dia menjelaskan itu. Mereka lebih keterbukaan gitu, mau menjelaskan apa yang mereka lakukan kepada negara-negara tetangga yang menyerang mereka. Iya, Kemudian Pak. iya itu supaya kita tidak. Kemudian ini saya selalu mengsugesti teman-teman, apa yang dikatakan oleh Benyamin Netanyahu itu, dia itu tidak cawe-cawe gitu. Seperti istilah sekarang itu, dia tidak cawe. Apa yang dia katakan dia akan meratakan itu. Benar. Dia tidak ada kompromi dengan mau bilang mau meratakan dalam menakutkan, enggak. Dia ratakan itu. Itu Gaza itu. Memang dia ratakan, Pak. Memang dia mau hapuskan itu. Orang-orang yang Hamas itu dia mau habis sampai ke akar-akar. Dan usahakan orang-orang Hamas itu mau di selatan, mau di utara keluar dari situ. Rakyat pun, karena rakyat itu dia merasa sudah menyatu dengan mereka. Kalau rakyat pun pegang senjata, dia hantam, Pak. Itu pengakuan dia. Saya senang orang terbuka begini. Tidak cawe-cawe dia, bahasanya dia. Oleh sebab itu pandangan saya dari pertama, saya selalu memegang perkataan Benyamin Netanyahu. Tetapi teman-teman juga di sini mau mengatakan ada ancaman dari kongresnya dia, ya dari ininya dia enggak peduli itu. Mau hasil perang dengan hasil perang dia mau di apa, dia enggak peduli. Karena dia ingin memenangkan itu Israel untuk menghancurkan benar-benar ini Hamas ini yang menyandra orang Israel ini. Karena ini Israel punya prinsip loh. Satu orang aja Israel disandra. Dia boleh habiskan berapa ribu orang, hanya cuma satu. Itu perjanjian Israel seperti itu. Itu yang saya selalu pegang. Saya punya prinsip, itu punya integritas mendengar Benyamin Netanyahu luar biasa. Setiap kali ada pidatonya dia, saya cermati. Orang itu punya integritas, punya prinsip. Bukan cawe-cawe, dia akan melindungi rakyat Israel. Itu saya senang gitu. Kenapa banyak negara-negara, kasih contoh lah, saya bilang kasih contoh. Kenapa banyak negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, negara maju, dia cinta negaranya. Karena apa? Orang Rusia aja, Pak. Dia cinta orang Rusia punya negaranya itu. Karena benar-benar negara melindungi rakyatnya itu gitu. Beda dengan Indonesia. Pemerintah tidak benar-benar melindungi rakyatnya itu gitu. Tadi persekusi di luar, emang gue pikirin gitu dia. Sehingga dia mampu menjual negara ini tidak benar. Tapi coba Amerika, Pak. Seorang warga negara Amerika citizen, dia disandra di mana? Itu pergi tuh Delta Force atau Delta apa itu, Pak. Dia pergi dengan satu batalion untuk selamatkan satu orang Amerika. Itu keunggulannya. Kenapa orang cinta kepada negara yang melindungi warga negara. Itu yang saya senang sekali. Mereka tidak mau melepaskan warga negara mereka karena negara itu melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia, rakyat orang itu gitu. Beda dengan Indonesia, Pak, pakai undang-undang tapi mereka tidak dilindungi. Itu jeleknya di negara kita. Melainkan aparat negara itu membantai rakyatnya sendiri. Nanti narasinya kita coba bikin itu. Nanti kita lihat di mana itu rakyat itu benar-benar dibantai oleh negara sendiri.
Saya senang dengan Israel, saya dukung dengan Israel karena punya integritas. Itu saya senang sekali Pak, kalau bicara tentang Israel. Oleh sebab itu jangan coba-cobalah Iran, Irak, Syria. Saya bilang Iran, Irak, Syria, Turki, negara-negara itu coba menyerang atau negara Arab lainnya. Yaman coba serang. Kemarin Amerika telah mendirikan support di Israel. Nggak ada yang mampu menembak kapal lautnya melewati Teluk Yaman itu, Laut Merah itu. Dia tembus sampai ke Israel, sampai dia membangun support darurat untuk bantuan, nggak ada berani itu. Kemudian kemarin kan itu waktu diberikan bantuan United Nations dari UNRWA itu, ya UNRWA itu yang di bawah truk itu banyak orang 125 tewas. Kenapa negara-negara lain sudah tidak memblame? Saya tanya kepada teman-teman, kenapa? Karena yang membunuh itu bukan orang Israel, yang membunuh itu orang Hamas. Ya, mereka buktikan melalui satelit ini loh, yang membunuh siapa, kita tidak menembak mereka. Tapi mau dieksploitasi oleh media-media asingnya itu, media-media Arab. Oh ini mereka membunuh 105 Arab, kutuklah mereka gitu. Sekarang ini masjid yang di Israel Pak ditutup. Hanya bisa masuk orang 24 tahun ke atas. Nggak boleh 24 tahun, 45 tahun atau yang bisa masuk ke masjidnya itu. Di bawah itu nggak bisa. Israel bikin begitu. Siapa yang ribut? Nggak ada yang berani ribut. Kalau silakan you mau sholat, silakanlah sholat. Tapi yang dibawa begini umum nggak boleh masuk, begini umum masuk gitu. Mereka patok begini, nggak ada yang berani lawan gitu. PBB juga mulai masuk campur ini hak begini, begitu juga Retno bicara begini. Seperti ini orang nggak. Tapi Israel itu punya prinsip gitu. Saya senang gitu. Marilah kita juga punya prinsip. Jangan terombang-ambing karakter kita menjadi seorang Kristen. Punya prinsip gitu. Supaya kita bisa hidup gitu. Ya inilah pandangan saya ya tentang kalau ada orang menyerang Israel, Israel akan serang balik gitu. Dan Israel cuma satu prinsipnya. Kalau mereka satu mati satu orang dari dulu Pak Prince harus 10.000 mereka yang mati itu. Ya mereka perhitungan begitu. Satu meninggal bagi mereka Pak harus dicari. Kemarin saya senang ya si Yair Pinto itu setelah dia narasikan perjuangan tentara Israel baru dia sampaikan kenapa ini jenderal komandan ini kapten ini meninggal tewas di tempat ini umurnya begini dia punya anak begini enak gitu. Mereka terbuka bilang ini tentara ini marinir meninggal gitu. Dia jelaskan pangkatnya, namanya, keluarganya, meninggal dihantam ini. Senang saya. Lebih terbuka dia jelaskan. Nah inilah Israel. Saya senang gitu keterbukaannya luar biasa. Dia tidak menyembunyikan sesuatu. Ya, dia tidak memframing sesuatu. Oleh sebab itu pertama-tama saya tampil ke Papa Olsang bicara Israel. Kelemahan Israel cuma satu. Kenapa mereka di-blame oleh negara-negara? Karena dia tidak mampu menguasai media. Yang menguasai media itu media-media Arab itu. Yang dieksploitasi ke dunia luar. Dan dunia luar hanya mendengar dari media itu dan dicaplok oleh media-media mainstream di Eropa Amerika. Bahwa terjadi kekerasan seperti ini. Nah ini yang dibilang konspirasi oleh Pak Paul tadi. Tetapi itu sebenarnya bahasa lama. Mereka sudah gunakan itu. Sehingga PBB juga termakan dengan konspirasi itu. Ya akhirnya seorang, saya bilang salah satu kongres yang ikut di UN itu dia bicara itu dari Israel. Inilah kenyataan yang kita buat. Dia bikin afid-afis itu Pak. Itu saya senang. Ini oleh sebab itu saya senang teman-teman ini kalau kita diskusi, baca dulu. Kita lihat berita-berita yang berkembang di Israel ini. Supaya kita punya keterpahaman bersama Pak. Ada Paul Dere. Pak Paul Dere. Mana nih? Dia resign. Ada Iko. Go ahead, All Pak. day. Ya, go ahead. Nggak ada suaranya. Paul Dere nggak ada suara. Itu Guterres kacamata mesti lu yang diganti itu itu. dicopot dulu deh. Dia bikin kacau jadi bisa perang dunia. Guterres itu. Nggak perlu lagi dia ada di PBB situ. Mesti ganti orang itu.
Itu yang bikin kotor dunia jadi kacau gara-gara Guterres itu. Ya mesti diganti, kalau enggak, rame dah urusan. Itu aja lah pesan saya, ganti Guterres. Memang Guterres yuk useless lah. Iya, Itu Pak. kalau Saya harusnya bilang tadi, Pak. Guterres suruh lari telanjang, lari bugil itu Guterres itu. Pak Paul, dia yang menciptakan Timur-Timur itu kisah dari Indonesia. Tanya aja kepada orang-orang pakar hukum Iya, internasional. Guterres Kalau itu bukan juga dia, sama. Guterres itu yang kisahkan. Tapi Indonesia membalik, menjilat-jilat ke dia. Iya, Saya bingung kemarin di pertemuan Jokowi sama dia di Malaysia. nggak punya Pak, nggak punya harga diri Indonesia ini emang. ya, Paul, ini cerita real. Saya tidak itu ya, Pak Paul Derek. Kalau Pak Paul Derek, Pak Paul sang track record ulang ya bisa. Indonesia dulu mengutuk-ngutuk Karena ada si satu yang mati Antonio. kan, ada satu orang yang mati siapa? Apa yang kita nonton filmnya itu? Ada satu yang mati juga itu kan? Iya, PBB itu. Itu juga mati. Tapi yang PBB itu matinya di Irak gara-gara masalah Mosul kan? Dia mau ngelucutin Mosul malah mati dia dibom sama jihadis itu kan? Guterres mana bisa lari ke kedudukan. Tapi bisa jadi Guterres nanti lama-lama diracun sama Mossad juga bisa tuh. Pak Mossad Kalau sengaja ya. Kalau saya lihat kok Israel itu memang sengaja. Terjadi pembiaran itu ya kalau ya gimana ya. Satu, menguntungkan Benyamin Netanyahu, ya kan? Dua, ini kesempatan Israel buat meratakan Gaza kan, sampai nggak tersisa kan, ya kan? Jadi memang jadi seakan-akan celakanya ini memang sengaja dibikin ya sekalian sekalian sama Israel dijadikan komoditi sama Israelnya. benar, Pak. Analisa benar ya. Jadi komoditas lah. Sebab kalau nggak begini coba sampai kita Belanda aja mau berangkat ke Israel nggak bisa gara-gara Israel menyatakan perang sih. Pernyataan perang itu memang bahaya sekali itu si Benyamin Netanyahu itu. Membuat dia nggak bisa digeser juga. Karena kan negara dalam kondisi perang kan, statement perang. Terus keduanya, dia bisa ngapain aja langkah-langkah apapun yang diperlukan karena dalam kondisi perang. Karena statement dia kan perang kan. Jadi memang sekarang ini ya kita nonton aja. Ini kan sudah pertanyaannya tinggal Rafa kenapa nggak dihabisin udah 1 bulan ya? Kan udah dari bulan Januari mereka udah tiba di Rafa. Tapi sengaja didiemin lagi tuh. Ini banyak pertanyaan dalam kepala saya tentang politik internasional ini ya. Tinggal sedikit lagi, itu kan tinggal dihabisin aja kan. Kenapa dibiarin gitu loh? Kan kalau Rafa nggak maju Pak Paul ini gara-gara si Biden ya banyak cincong. Biden yang ngomong Pak, jangan maju ke Rafa dulu. Ya, tapi saya masa mau dengerin Biden sih. Amerika juga kurang ajar. Ngatur juga. Tapi bakalan habis ya, wong yang semuanya udah Sinwar udah ketahuan di Rafa kok. Iya sudah semua Pak, ini sudah semua. Jadi nunggu apa ini? Ini pertanyaannya kan ini nunggu apa ini sampai sekarang ini kan? Berlama-lama ini nunggu apa? Nunggu civilian dipindahin ke utara. Tapi problemnya ini 4 juta orang yang kamu mau pindahin. Nggak masalah, mereka nggak problem Pak. Bagi orang Israel mati semua aja nggak apa-apa kok. Makanya. Israel itu udah nggak peduli dengan sanksi PBB Pak. Apalagi PBB-nya kan sudah terbukti terlibat. Nah iya, jadi tadi makanya saya juga bingung ini kan Yunis sudah beres, sekarang tinggal Rafa di belakang. Terus sekarang si Mesir udah itu ada terowongan yang ke Mesir semua. udah dibom habis.
Berarti mereka nggak bisa lari ke Mesir. Nah, ya, Intinya tinggal Hamas ini adalah perlawanan Islam terakhir, Pak, melawan kafir, Pak. Pak, Nah, kalau Makanya ini kalau Hamasnya letoy. Coba kalau kemarin Hamasnya berjaya, wah kemarin itu Pilpres itu marak itu isu agama itu. Ini Hamasnya letoy, ya semua tiarap semua, Pak. nah, terus kalau Pak Paul bilang begitu, tapi kok semua Islam yang lain kok nggak mau nolong, pada diam semua? Nggak bisa, Pak. Ini kan Islam, perlawanan Islam seluruh dunia kan terkoordinasi, Pak. Politik Islam. Jadi Islam itu sekarang mereka harus eksis dengan cara menjadi orang baik, Pak. Nggak bisa brutal lagi. Mereka nunggu saatnya sampai kolaps sendiri. Nanti orang-orang kafir ini kolaps sendiri, baru nanti dia antikris akan datang, Pak. Nah, saat itu nanti antikris benar-benar datang tuh. Mulai dari Eropa, Amerika, ya kan? Itu nanti Islam benar-benar tuh. Baru tuh dia. Tapi pusing juga ya kalau orang Hamas sudah masuk ke UN. Aduh, pusing deh. Ya, saya ketawa Pak Pastor katakan bahwa UN akan memboikot kepada apa untuk Israel. Saya bilang, Israel itu sudah pikir secara dini mau negara mana mau boikot, semua kebutuhan komoditinya di dalam negeri sudah ada 30 tahun 40 tahun nanti tidak akan apa kelaparan, tidak akan mau boikot di mana mereka, Pak? Sulit. Ya, saya bilang sulit mau diboikot negara ini. Mereka sudah pikir ke depan gitu. Udah di Israel pemikirannya luar biasa. Artinya dia sudah deteksi dini. sudah Negara deteksi mana mau. dini. Iya. Tapi pertanyaan ini adalah, mengapa nih diperlama yang di Rafah, di Khan Yunis ini? Oh, Itu aja Pak konspirasi, pertanyaannya. Pak. Ini iya, itu kan menimbulkan banyak sekali konspirasi. Apa nggak mungkin kalau bilang takut sama Biden itu, wah Israel nggak takut Pak sama Joe Biden, Pak. Dengan Donald Trump mungkin Israel malah takut ya, karena Donald Trump ini kan memberikan banyak sekali kemudahan kan buat Zionis. Kalau Biden ini istilahnya, waduh, cuman apa namanya selilit-lilit di gigi aja, Pak. Ini ada Tasya nih, Tasya. Ya lanjut aja. Halo, Ya, halo, Shalom Pak. Shalom, Tasya. belum. Ya, salam Pak Pastor, salam semuanya. Pak Pastor, saya mau bertanya, Pak, apakah setelah terjadi kerusuhan yang kemarin demo-demo Palestina dan Israel itu, apakah nanti ada seperti pembatasan atau lokalisir gitu dari pemerintah? Misalkan Bapak kan ada di Belanda gitu. Apakah nanti terjadi identifikasi terhadap latar belakang mereka, atau maaf kata kalau kayak kita kan di Indonesia kan teridentifikasinya lewat KTP gitu kan. Nah, udah teridentifikasi terlokalisir gitu. Apakah akan terjadi seperti itu Pak nanti di Eropa dan di Amerika gitu? Terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan lah. Nah, ini 2 hari yang lalu ini airport San Francisco airport diblok nih orang-orang demonstrasi. Ya nggak apa-apa mereka melakukan gitu. Tapi kan banyak perusahaan yang monitor ini, muka-muka ini dimonitor. Kalau perlu diboikot nih lah. Ya, kerja di mana kan ketahuan semua. Kalau menurut saya sih tergantung. Pak Pastor. Tasya, mantap juga pertanyaannya, benar. Di Ini Amerika pertanyaannya kemarin, susah dijawab, Tasya. Nggak bisa. Kita hanya bisa berkonspirasi itu. Pak, begini Pak Paul, di Amerika pernah terjadi demo seperti itu di Capitol, ya, Pak. Semua orang yang melakukan itu terekam semua, akhirnya ditangkap satu persatu. Ini cuma contoh sederhana ya. Itu kalau mau diulang ya, di rewind.
yang melakukan demo yang di Capitol itu yang kemarin itu, yang menghancurkan ini gitu, dia semua tokoh-tokohnya terekam. Setelah itu terjadi, mereka masuk ke ditangkap satu persatu, itu terjadi. Ya, bagaimana pandangan Taisha tentang orang-orang demo semua itu yang terjadi di Inggris itu terekam semua. Ada CCTV yang mau melihat di New York juga begitu sama. Nanti dari situlah mereka boleh melacak. Ini yang radikal ini akan ketangkap secara dini. Maksudnya di dalam dunia bisnis yang nggak usah ketangkap polisi lah, itu urusan kriminal. Iya. Tapi yang cuma berani nggak, Pak? ini banyak perusahaan kan banyak orang Yahudi yang powerful. Mereka nggak mau ngelihat muka ini, nggak mau jadi di hire. Jadi udah diskriminasi against mereka, ya itu aja. Ya kan, perusahaan-perusahaan yang gede-gede kan banyak orang yang powerful, yang orang-orang Jewish semua. Mereka bilang, perhatikan nih orang-orang ini jangan sampai masuk ke perusahaan kita, itu aja. Yang nama-namanya berbau Arab segala macam ini kan. Ini namanya Pak Andi berbau Arab nggak, Pak? Oh, saya ganti nama, Pak. Di nama saya. Ya itu kasihan Pak Paul. Waktu zamannya Trump dulu kan kasihan kan 10 negara kan dilarang masuk US waktu zamannya Trump. Iya. Juga yang nama-nama yang berbau Islam. Yang di Indonesia ini kasihan yang mau masuk ke orang-orang baik yang namanya pastor saya aja last name-nya itu Latif. Nah itu wah ini udah susah dipersulit. Oh ya langsung blacklist nama Latif, Pak. Iya. Terus teman saya lagi namanya last name-nya Ibrahim. Aduh habis deh. Susah masuk. Ya itu aja yang bisa dikerjain di sini Tasya. Ngeri ya. Tapi ya, saya kok yakin saya kok amat sangat yakin Donald Trump ini 2024 jadi Pak. Karena orang kulit putih ini marah sekali Pak sama orang-orang Islam ini Pak. Udah pasti Pak, udah maju. Tinggal dia ngelawan Biden. Makanya Biden sekarang udah mulai kampanye. Bidennya udah mulai pikun, udah jadi olok-olok terus. Enggak, dia pikir dia nggak ada yang ngelawan kan. Sekarang ada yang ngelawan si Trump potensial, jadi dia mulai kampanye nih sekarang. Sibuk kampanye, si kakek tua nih. Gila ya ini, tapi ini saya yakin Trump walaupun cuma satu periode pasti menang ini Pak. Pasti menang lah. Pasti menang Pak, walaupun cuma satu periode ya, mungkin entah apa kita nggak ngerti ya, tapi pokoknya pasti menang. Nah ini nanti aman Pak, nanti Trump turun, terus Prabowo turun, semua antikris pada keluar semua tuh nanti itu baru tuh. Nah tergantung sekarang dia wakil presidennya siapa dulu. Ya kan udah 77 nih, 5 tahun berarti dia 82, udah tuaan juga sih. Jadi lihat-lihat lagi yang orang Cina itu Pak, yang kemarin mau nyalon nggak jadi itu Pak, siapa itu? Oh, belum tentu kita juga nggak tahu. Kalau dia mau rangkul Cina, dia wapresnya harus dari Cina juga Pak, harus orang Cina Pak. Trump kan otaknya dagang Pak. Dia otaknya simpel sekali Pak, dia otaknya tuh gampang ditebak Pak, dagang pokoknya Pak. Kayak Jokowi kan orang gampang ditebak, dagang pokoknya. Bedanya Jokowi nggak punya nyali, Trump punya nyali, ya kan? Saya juga sama Pak Paul. Saya nggak peduli presidennya ini main perempuan, presidennya ini ateis. Aku nggak peduli. Yang penting suku bunga turun, kita bisa investasinya, gitu aja lah. Iya. Ya kan ya, salah satunya ya harus cari presiden yang berotak bisnis lah. Ini Trump naik, tiba-tiba Ukraina langsung aman ini. Berhenti, Trump naik, tiba-tiba Ukraina aman, semua aman. Karena kan semua kan dagang, intinya kan money piro kan. Ya, si Putin nggak berani lah, si Putin. Terus si Kim Jong Un ini juga Korea. Ya nurut lah Kim Jong Un itu. Kasih nurut. Angkanya ini pokoknya kalau Trump naik, berarti semua yang kita bicarakan selama ini, termasuk antikristus itu, berarti 5 tahun lagi Pak, jadi Pak. Oke, Trump turun, antikristus baru keluar itu. Makanya kan sekarang
penyerangan Ya. terhadap terangkan semua personel, yang main Pandi. perempuan lah, yang bisnisnya bohongin segala macam, itu personal attack cuma, ya kan, nggak ada yang berani attack dia punya policy, ya kan. Masa orang Iya. udah 5 tahun nggak jadi presiden masih di attack, dimasukin pengadilan. Sekarang ketahuan semua kan, itu jaksanya ketahuan kalau dia main Iya. sama laki, ketahuan kan, udah di remove. Saya, iya, gila itu ya, sampai dihabisin ya kehidupan pribadinya ya, C. Iya, Ngeri. iya, sampai dia ngamuk katanya, aku kan bukan bukan yang diadili. Kenapa kamu kasih pertanyaannya itu? Lihat kehidupan kamu dong. Maksud kamu jadi jaksa ini nyerang Trump itu ada maksudnya kan? Ya, gitu aja. Pandi mau sedikit Pandi. Itu mengenai Trump. Itu kalau saya lihat waktu kemarin Trump sama Biden ya Pak. Itu si Biden bisa menang itu kan Biden tuh Katolik ya Pak, kalau nggak salah ya. Wakilnya Protestan kan. Nah itu di sini tuh Katoliknya benar-benar dukung di Indonesia ya, Katolik dukung Biden Pak. Karena lihat, oh Biden nih Katolik nih, gitu Pak. Itu pengaruh masih di Amerika pakai gitu Pak. Kan Ya nggak lihat oposisi bisa. juga. Bininya si Trump kan juga Katolik. Katoliknya Gitu ya. bininya si Trump kan kenceng waktu dia ketemu si Paus. Katoliknya beda, Pak. Bininya Trump itu ortodok loh, Pak. Bukan Katoliknya Vatikan loh, Pak. Iya, dia kan ketemu si Paus saja pakai kerudung hitam untuk menghormati kan, dia Iya, tetap tetapi aja lah. Katoliknya beda, Pak. Kalau Biden itu Katoliknya Vatikan, Pak. Makanya tuh didukung. Seneng sekali tuh si Vatikan tuh, si Paus Francisnya seneng banget tuh sama Joe Biden tuh. Tapi kan Joe Biden Ya, leadershipnya nggak baik, kurang bagus. Kan kelihatan sekali kan, langsung perang semua kan, pegang Joe Biden, perang semua, dengan Cina juga ruwet, Rusia juga ruwet, ini juga Yerusalem juga ruwet. Zamannya Trump kan aman semua. enggak. Jadi maksudnya Pak Prawira itu tadi, apakah agama Katolik ini ada efek enggak ke presiden? Saya bilang enggak lah. Cuman orang Amerika udah muak ngelihat border di selatan itu dibuka, semua orang masuk. Kebanyakan yang bajingan dari Venezuela masuk semua. Ya, yang gebukin polisi di New York itu kan semua bajingan Venezuela semua. Nah itu ya, rakyat juga udah muak kan ya. Border kok dibuka seperti itu, ya kan, ngacoin negara, mereka bukan benar-benar suaka politik, malah bajingan semua yang masuk. Di Amerika ngaco ya, Pak. Di sini enggak loh, Pak. Orang-orang Venezuela baik-baik loh, Pak, di sini, Pak. Venezuela ini, iya, geng-gengnya Venezuela. Mungkin karena yang kaya-kaya raya bisa punya duit terbang kemari ya, yang kere-kere naik kapal pergi ke sana ya, ke state ya. Mungkin juga lah. Sekarang Iya. Yang ke sini yang high class semua. Baik-baik loh Pak di sini loh, Pak. Ya, waktu tempo hari yang diserang Trump itu kan MS-13 itu kan geng terbesar dari Meksiko. MS-13 itu. Itu kan isinya bajingan semua. Muka-muka aja ditatoi semua itu. Banyak itu Pak Po. Itu kalau bunuh orang lebih kejam dari orang Islam. Itu orang digorok juga lehernya. Itu MS-13 itu geng-geng yang kencang juga. Geng narkoba ya. Iyalah, bisnis narkoba kan bisnis bilion dollar. Gila ya. Ini siapa nih? Ini masih ada antrian nih, masih panjang nih. Kita selesaikan antrian dulu. Tasya. Tasya. Baik, masuk. Pak. Halo, ya Pak. Kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, sistem yang di Amerika pakai CCTV itu kayaknya sih masih kurang canggih Pak. Karena kalau di Cina itu dia misalkan nih pelaku pencurian atau apa itu langsung ketahuan Pak. Jadi misalkan nih, maaf amit-amit ya, saya misalkan mencuri, itu langsung ketahuan dari wajah. Oh itu namanya Tasya, umur sekian, tinggal di provinsi ini, jalan ini, anggota keluarganya ini. Jadi kalau misalkan saya melakukan perampokan, misalkan saya mencuri nih, itu nggak hanya saya aja yang kena, tapi juga keluarga saya kena sanksi. Jadi kayak ada sistem nilainya gitu, Pak.
gitu. Tapi itu berlakunya di kota besar. Target tuh. Heeh. Jadi kayak sistem nilai kum gitu. Benar, Tasya, Sistem nilai benar. kum. Di sini juga ada tuh namanya face recognition ya. Itu ada softwarenya, tapi banyak yang nentang. Kenapa? Kenapa kamu kasih face recognition di publik itu melawan saya punya privacy. Jadi ada juga yang menantang, nggak Iya. setuju. Kalau di Singapura kena, Tasya. Kalau di Singapura itu udah rata itu, Tasya. Kamu nggak bisa lari itu. Ya kan Singapura negara kecil, dia mau Iya, apa? kalau ya maksudnya nggak urusan dengan Iya. HAM. Kalau di Amerika kan urusannya dengan privasi lah, HAM lah, apalah. Aduh, mumet itu. Sama di sini juga sama. Ini kan 5G kan baru ada di Belanda. Di Jerman kan nggak ada 5G. Nggak bisa. Ya itu udah ada, Tasya, itu teknologi facial recognition. Ini udah lama itu. Cuman kan nggak boleh, orang ininya nggak mau. Iya, di Cina mah boleh. Cuman kalau imigran, kalau kamu imigran pasti kena kalau di Eropa. Mau nggak mau kudu mau. Kalau imigran ya, semua imigran masuk Eropa pasti kena. Biometrik semua rata ya. Kalau orang Eropanya malah bisa lolos itu. Kalau kita imigran, Nah ini kemarin ketangkap satu orang dari bajingan dari Venezuela, dia udah keluar masuk US sudah 3 kali, udah dideportasi 3 kali, masih bisa masuk lagi sampai 3 kali. Gimana sih? atau dia masuknya mungkin ilegal kali Pak. No, maksudnya udah ilegal Pak Paul, udah bisa lolos sampai 3 kali, gimana sih? Di sini sampai bajingan ketangkap baru ketahuan, udah keluar masuk 3 kali kayak keluar masuk apa aja. Jadi kita punya border protection-nya udah fail nih zaman Biden. Iya, Itu yang ngeri ya. rakyat muak sekali. Masuk sini tuh hotel di New York itu dibook seluruh tingkat buat isinya imigran. Pemerintah yang bayar. Dikasih makan, dikasih hotel loh, enak loh Pak, orang-orang itu. Cuman yang lebih pinter itu yang nerobos itu yang dari Cina, mereka kan pinter. Masuk di sini mereka langsung dagang, langsung kerja. Hilang Yang langsung dari- ya, betul. Ilegal Hilang pun udah. bisa hilang 10 tahun, 15 tahun tiba-tiba udah jadi warga negara. Iya, lu mau cari di mana? Mereka kerja di salon, cuci kaki orang, bikin kitek orang, potong rambut, mereka kerja. Tapi yang dari South America ini yang ya itulah, dasarnya memang malas. Tapi tetap Dasarnya memang sama- malas memang, benar. Iya, Dasarnya nggak mau memang malas. Kalau yang Venezuelanya nerobos border dari Meksiko, yang Cina mana? Sampai sekarang juga nggak ada satupun yang ketangkap. Udah menyebar, udah ngilang, udah. Ya kan? Mereka gila berusaha. emang. Gila. Ini Pak, ini Yosua Pasaribu pendiam nih, Pak Yosua Pasaribu nih, padahal kalau di grup ininya banyak infonya nih. Ini Pak Putih sekarang pendiam nih Pak Putih. Pak Putih. Terus bicara nih Pak Putih nih. Salam Pak, salam. Waduh Pak Putih nih. Gimana tadi? Komanda Isa? Ya, saya banyak beda nih dengan teman-teman di atas ngobrolnya. Nggak apa-apa. Ini yang Nggak Boleh, apa-apa ya. di sini kan kita selalu bisa beda Pak, boleh beda Pak. Ini yang Tapi Kalau sama nanti Pak yang Topik, gorok saya pertama, yang nggak gorok saya apa-apa. pertama Pak Teddy nanti. Pak Teddy langsung gorok nanti. Iya, Pak Teddy, Pak Reza, Pak Teddy besok sebenarnya- presentasi Pak Teddy besok oligarki nih. Pak Pak Putih, Teddy. Pak Putih jelaskan memang- dong. Pak Putih jelaskan dong. Iya. Sekjen Antonio Guterres itu masalah Timur Timur. Saya Iya, mau iya. pernyataan saya benar atau salah gitu. Saya senang Iya. kalau dengar. Pak Putih, Tadi, si Teddy iya. ini udah mulai aneh sejak dia potong rambut. Sekarang kan nggak gondrong lagi. Iya, ilmunya berkurang dikit setelah Pak Teddy potong rambut Pak Putih. Dia nggak ngaco sekarang. Jadi begini, saya harus ingatkan kita ya, jejak digital 2017. Ya. Saat itu Turki lagi down nilai-nilai aset properti nasional ya. Jadi kemudian
harga properti rata-rata di bawah 40%. Tapi kemudian Dodi Al-Fayed menggandeng anaknya Erdogan untuk berbisnis ke Israel. Ya, jadi sejak 2018 keluarga Al-Fayed dari Inggris, mereka kan menguasai kawasan-kawasan tambang. Saya nggak sebutlah di wilayah Inggris ya, daerah pergunungan Inggris. Mereka beli dengan cara-cara licik lah. Akhirnya mereka menguasai hampir 42% areal tambang di satu wilayah di blok tertentu di Inggris. Kemudian oleh Erdogan, anaknya ini digandeng dengan keluarga Al-Fayed berbisnis dengan Israel dan menjadi pintu gerbang transaksinya ke Eropa. Otomatis di 2019 oleh Erdogan, beberapa pengusahanya di seluruh dunia disuruh pulang. Termasuk dibubarkannya TITA. TITA itu Turki Indonesia Trade Association yang ada di Jakarta. Saat itu dibentuk di Jakarta itu di sekitar Jakarta Selatan, mereka juga dipulangkan. Tapi ada beberapa yang tidak mau pulang, kemudian ada yang ke Aceh membuat usaha sapi ya, sapi Wagyu, kemudian ada yang ke Padang, saya nggak usah sebutkan bisnisnya. Kemudian ada yang di Lampung, ini pengusaha-pengusaha Turki, dan ada yang di bekerja sama dengan satu konglomerat Indonesia membuat pabrik plastik dari singkong. Jadi itu hanya 2% dikonsumsi oleh Indonesia, selebihnya diekspor ke Eropa. Karena di sana untuk plastik yang ramah lingkungan nilainya 3 kali lipat dari plastik biasa. Dan itu masih dalam tanda kutip bermitra dengan salah satu konglomerat asal Makassar yang kita sering sebut Caplin. Jadi jangan heran kemudian begitu Afghanistan merdeka, yang pertama sekali orang Indonesia ke sana adalah mengucap selamat itu adalah Caplin. Karena Caplin sudah lama digandeng oleh mereka karena bonus demografi Indonesia ini mengerikan karena nilai plus bagi mereka negara-negara yang garis keras, karena kita dilihat di sini bonus demografi yang terdata saat itu adalah di 2019 itu Indonesia yang beragama yang mayoritas sekitar 83%. Itu analisa tidak sesuai dengan statistik dari pemerintah kita resmi, tapi itu adalah statistik independen oleh kelompok Caplin karena mereka mendata berdasarkan satu wadah, karena beliau merupakan ketua asosiasi satu lembaga besar di bangsa ini yang bisa mendata setiap gereja bawang ada berapa jemaatnya, ada berapa anaknya, ada berapa istrinya, sehingga mereka bisa mendata berdasarkan statistik independen mereka bahwa mereka itu 83%. Jadi 100 tahun Indonesia merdeka nanti mereka memiliki bonus demografi yang sangat luar biasa. Jadi seandainya 10% aja dari yang bergereja bawang itu masuk kepada garis keras seperti yang sekarang dididik, banyak sekali ya lembaga-lembaga pendidikan mereka mendapat paham langsung pengajaran dari organisasi yang terafiliasi dengan Hamas. Makanya kita boleh lihat anak PAUD di lingkungan mereka, anak SD lebih hafal kriteria Palestina daripada kriteria bangsa Indonesia, mulai dari Pancasila dan lain-lainnya. Tapi begitu kita tanya bendera Palestina, siapa pendiri Palestina, anak-anak kecil PAUD yang belum bisa baca tulis, mereka sudah bisa hafal. Makanya jangan heran waktu pemilihan gubernur saat itu Pak Ahok, anak-anak taman kanak-kanak dengan pistol, bunuh Ahok, itu begitu. Dan itu dipertontonkan oleh media cetak elektronik ya, di zaman Ahok menjadi calon gubernur. Kemudian lebih heboh lagi sekarang ini, banyak orang belum bisa buktikan secara terbuka, tapi beberapa mitra saya di luar bisa buktikan bahwa
kecolongan terjadinya perang pembantaian pertama oleh Hamas kepada orang Israel itu adalah banyak titipan-titipan dari program-program bisnis anaknya Erdogan dengan beberapa lembaga yang terafiliasi dengan Indonesia, juga dengan keluarga Al-Fayed. Makanya begitu terjadi hal seperti itu, langsung di-stop transaksi anaknya Erdogan dengan Israel. Makanya Erdogan secara terbuka terang-terangan membuat statement yang benar-benar mengecilkan posisi Israel dengan berbagai trik terbuka di media cetak dan elektronik. Dan hari-hari ini beberapa informasi itu justru dibuat di Inggris ya oleh grup-grup terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan Al-Fayed. Makanya media-media yang masuk ke Indonesia itu rata-rata orang Indonesia yang tinggal di seputaran Inggris. Kita boleh cek mereka berjalan ke sana sebagai bisnismen, datang ke sana tapi ternyata mengambil beberapa report secara terbuka dan mereka akan setting dari sekitaran Inggris, kemudian di-upload di beberapa media cetak kita. Dan kalau kita mau lihat terang benderang, media-media yang ada itu dari dulu adalah grup-grup yang terafiliasi dengan Chaplin. Jadi dalam hal ini kita nggak perlu heran. Dalam bisnis pun ternyata grup-grup Chaplin menjadi tempat cuci uang mereka. Ya, makanya dengan berbagai trik, sumbangan segala macam, masuknya melalui grup Chaplin juga. Dan beberapa bantuan itu terang-terangan melalui lembaga besar penganut dari mayoritas ini secara terbuka mensupport Hamas. Jadi mereka sekarang bukan lagi ingin mensupport Palestinanya, tapi yang diekspos tetap Palestina. Karena sistem pelatihan dan pengajaran suntik informasi, sistem pembinaan mental itu sudah terlanjur di Indonesia ini disebut Palestina, bukan Hamas. Jadi walau sejelek apapun kita infokan ke Indonesia tentang Hamas, tidak merusak pola pikir mereka, karena di pikiran anak-anak kecil dan orang-orang yang sudah mendapat satu ikatan sistem terbuka dengan sistem terafiliasi dengan beberapa kelompok, mereka dibeli usaha, dibeli modal, dibeli tempat ya. Makanya hati-hati, celana cingkrang ya, dengan cadar-cadar yang istimewa di bangsa ini, hati-hati kita. Mereka itu bisa tiba-tiba jadi pengantin loh. Mereka bisa tiba-tiba jadi pengantin. Tapi saya yakin kalau kemudian melalui Pak Paul Sang ada bantuan-bantuan makan nasib gratis ini, saya yakin didoakan ya. Dengan doa-doa itu hanya Tuhan yang bisa mengubah mereka. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Demikian Pak Paul. Tapi itu memang benar itu ya. Itu yang Turki ini memang kebangkitan Turki ini memang mereka masih ngotot yang 100 tahun khilafah itu ya. Mereka masih ngotot loh. Gila loh spiritnya itu. Ini band dulu.